Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa media Ansor MBCNU Prambon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam suasana yang sangat luar biasa di bulan yang begitu mulia, yaitu di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga pada bulan yang mulia ini kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan ibadah yang sebanyak-banyaknya sebagai wujud penghormatan kita atas kenikmatan Allah kita dipertemukan pada bulan yang mulia ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu akan mampu dan bisa melaksanakan suatu pekerjaan yang sesulit apapun jika ada sebuah motivasi yang sangat besar. Ambillah contoh seseorang bekerja di tempat yang sangat panas, orang nanam padi, atau seorang pekerja bangunan harus naik ke loteng yang tinggi mengerjakan tugasnya untuk memperbaiki sebuah bangunan di bawah terik matahari yang sangat panas, orang yang mengaspal jalan dan lain sebagainya, itu mereka bisa melaksanakan tugas dan merasa enjoy dan enak karena ada sebuah motivasi, karena mereka ingin menghasilkan upah yang dijanjikan sebagai wujud mereka untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Karena motivasi semacam itulah dia merasa enak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Nah, semestinya kita sebagai kaum muslimin ini juga begitu di bulan yang suci Ramadan ini. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang begitu besar di bulan ini sebagai motivasi kepada kita agar kita bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang sebanyak-banyaknya untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala sebagai bekal kita nanti di yaumil akhirah. Makanya diceritakan bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab itu beliau mengumpulkan kaum muslimin pada waktu itu untuk bersama-sama mengerjakan sholat tarawih, dan itu sebagai tarawih pertama dalam sejarah keislaman. Itu karena adanya motivasi dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya nanti di sekitar Arsy itu ada sebuah tempat yang namanya adalah Hadiratul Qudsi. Tempat Hadiratul Qudsi itu adalah sebuah tempat yang terbuat dari cahaya, yang mana penghuni di dalam tempat tersebut Hadiratul Qudsi itu adalah para malaikat yang jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Mereka sepanjang masanya beribadah kepada Allah. Namun ketika pada malam bulan Ramadan, para malaikat-malaikat yang menghuni Hadiratul Qudsi itu semuanya turun ke bumi untuk membersamai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang melaksanakan sholat taraweh, dan mereka akan mendoakan orang-orang yang sholat taraweh tersebut mendapatkan ampunan dari Allah sampai hari kiamat. Karena motivasi yang begitu besar tersebutlah sehingga Sayyidina Umar itu mengatakan nahnu ahaqqu bihadzal fadli. Maka saya orang yang seharusnya lebih berhak untuk memperoleh keutamaan ini. Maka Sayyidina Umar kemudian mengumpulkan manusia fajama'an nas ala sholati tarawih fi Ramadan. Maka Sayyidina Umar kemudian mengumpulkan kaum muslimin pada waktu itu untuk bersama-sama jamaah sholat tarawih. Dan itulah sholat tarawih yang pertama kali dalam sejarah keislaman. Itu pun muncul karena motivasi
pahala yang sangat besar. Malaikat Hadiratul Qudsi itu hadir kepada membersamai orang-orang yang mau melaksanakan sholat taraweh. Maka alangkah ruginya orang-orang ketika bulan Ramadan ini tidak punya aktivitas ibadah yang lebih dibanding bulan-bulan yang lain. Semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan dan keluasan hati sehingga bisa melakukan ibadah-ibadah yang istimewa selama bulan suci Ramadan ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Media Ansor yang dirahmati Allah, salah satu wujud kewajiban kita di bulan suci Ramadan, selain kita melaksanakan ibadah puasa, itu ada suatu ibadah yang juga ada di bulan suci Ramadan. Ibadah itu adalah ibadah mengerjakan atau mengeluarkan zakat fitrah. Kalau dalam keterangan kitab Al-Bajuri bahwasanya zakat fitrah itu syuriat fi sanah as-saniyah minal hijrah qabla idul fitri biyaumaini. Bahwasanya zakat fitrah itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, 2 hari menjelang hari raya Idul Fitri di tahun kedua Hijriah. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, pertama kali itu belum ada zakat fitrah. Tahun kedua menjelang berakhirnya Ramadan, itulah 2 hari menjelang berakhirnya Ramadan, itulah Rasulullah SAW mendapat perintah untuk mengerjakan kewajiban zakat fitrah. Wa ya tujbiru al-khalal al-waqi' fi shaum kama ana sujuda sahwi yujbiru al-khalal al-waqi' fi shalah. Fungsi zakat fitrah, selain zakat fitrah itu sebuah kewajiban, zakat fitrah itu fungsinya adalah untuk menambal kekurangan-kekurangan kita selama di bulan suci Ramadan. Jika selama Ramadan kita masih menyisakan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka perbuatan itu akan bisa dilunasi, dibersihkan dengan seseorang itu mengeluarkan zakat fitrah. Itu sebagaimana sujud sahwi itu bisa menambal kekurangan-kekurangan seseorang yang lupa ketika di dalam sholat. Di fungsinya sujud sahwi itu menutupi kekurangan dalam sholat, kalau zakat fitrah itu menutupi kekurangan yang ada di dalam selama bulan Ramadan. Nah, bagaimana supaya kita bisa menghasilkan apa yang menjadi kewajiban kita dalam zakat fitrah? Yang pertama, bahwasanya kita harus mengetahui bahwasanya zakat fitrah itu waktu pengeluarannya itu ada beberapa macam waktu. Kalau dalam kitab Fathul Alam Bisarhi Mursidil Anam fil fiqhi ala madhabis sadatis syafi'iyah halaman 323, auqatu zakatal fitri ada khamsatu auqat. Di situ diterangkan ada 5 waktu. Ada waktu jawas, ay waktu bijawazil ikhraj wa wa min ibtidai Ramadan. Ada waktu jawas boleh, yaitu kapan? Semenjak permulaan bulan suci Ramadan. Semenjak orang itu masuk tanggal 1 Ramadan, dia itu sudah diperbolehkan, jawas, diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ada waktu wajib, yaitu ketika akhir juz daripada Ramadan, waktu yang akhir dari bulan suci Ramadan, ketika sudah memasuki bulan Syawal, petang hari maghrib masuk waktu 1 Syawal, disitulah orang itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Karena zakat itu ada 2 sisi, satu sisi menemui bulan Ramadan, sisi yang lain menemui bulan Syawal. Maka ketika salah satu itu bisa ditemui, maka dia itu sudah diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan ketika kedua sisi ini bertemu, disitulah orang itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ada juga waktu fadilah, waktu yang lebih utama, yaitu kapan? Yaitu waktu yang setelah terbitnya fajar tanggal 1 bulan Syawal, pagi hari di bulan Syawal, sebelum orang itu berangkat sholat Idul Fitri. Karena apa? Karena zakat fitrah itu fungsinya istighna lil fuqara. Karena pada waktu hari raya itu adalah waktu kebahagiaan semua umat muslim. Maka
Kapan waktunya? Yaitu ya ketika tanggal 1 Syawal itu agar semua orang bahagia,